takut melaksanakan Islam. Ada apa ini? Islam itu bukan mengajarkan radikalisme. Kita akan sebutkan nanti insyaallah bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, memberontak kepada pemerintah, munculnya kalimat waspada dari radikalisme, hati-hati dari paham radikalisme, hati-hati dari ini diakibatkan karena munculnya beberapa orang mengatasnamakan agama dalam rangka memberontak kepada pemerintah negeri ini. Dianggap itu bagian dari syariat Islam. Salah. Itu bukan bagian dari agama Islam. Bahkan sunnah Nabi, ayat dan hadis Nabi mewajibkan kita untuk mentaati penguasa kita. Yang akan kita bacakan insyaallah. Mengharuskan kita mentaati mereka. Baik kita dalam keadaan suka ataupun kita tidak suka, semangat atau tidak semangat, walaupun ada kedoliman pada mereka, kita bersabar tanpa kita memberontak. Dalam syariat kita diperintahkan kita mendoakan kebaikan bagi penguasa. Dalam syariat kita diperintahkan kita bersabar. Tidak boleh melepas ikatan kesetiaan kepada penguasa. Haram hukumnya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan penguasa, mencela penguasa, apalagi menghasut manusia di podium, mencela kebijakan pemerintah. Itu dilarang. Wa in ra'aita min amirika syai', apabila engkau melihat dari pemimpinmu sesuatu yang kau tidak sukai, falyumsik biyadihi. Hendaknya engkau bicara, sampaikan nasihat, masukan, kritikan, empat mata engkau dengannya. Wala tabdu alaniyatan, jangan engkau sebarkan dengan terang-terangan aib penguasa itu. Itu sunnah Nabi. Melarang kita dari mendemo, melarang kita dari mengobok-obok kebijakan, melarang kita dari mencela pemerintah, menghinakan penguasa, melarang kita. Itulah Islam. Sehingga Islam jauh sekali dari praktek-praktek terorisme yang dilakukan oleh mereka-mereka para khawarij. Tapi kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memukul Islam wal muslimin. Dibikin orang takut dengan Islam. Seakan-akan Islam ini adalah agama teroris. Pelajari Islam, Anda akan tahu bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita akan sebutkan beberapa dalam ajaran Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang menunjukkan bahwasanya agama ini tidak sama sekali mengajarkan adanya kekerasan. Langsung kita masuk saja kepada pembahasan yang berkaitan dengan kaitan kita sebagai warga negara kepada pemerintah kita. Apakah sunnah Nabi seperti prakteknya khawarij? Tidak sama sekali. Apakah sunnah Nabi itu adalah keras sebagaimana dilakukan oleh kaum khawarij? Jawabannya adalah sebagai berikut. Beberapa bab yang akan kita sampaikan. Yang pertama, dalam agama kita diperintahkan untuk kita al-amru bi ta'ati sultan wa ikramuhu wa adamul khuruj alaih. Di dalam agama kita diperintahkan untuk mentaati penguasa, memuliakannya, dan tidak boleh memberontak kepada penguasa. Bab ini penting untuk kita sampaikan walaupun sudah berulang kali ulang bab ini dibaca, tetapi tetap saja dibutuhkan terus-menerus agar umat faham Islam yang diajarkan oleh Rasul adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak menebarkan permusuhan kepada penguasa,
bahkan memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kita, memuliakannya, dan tidak boleh untuk kita memberontak padanya. Sungguh sangat jauh sekali antara sunnah Nabi dengan perbuatan khawarij teroris yang mereka memberontak kepada pemerintah. Bab yang kedua yang akan kita baca di antara dalil-dalil yang ada adalah perintah untuk bersabar. Al-amru bis-sabri ala jawri sultan wa adamu sabbihi. Yang kedua adalah bab tentang perintah untuk kita bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim. Namanya penguasa manusia biasa, insan, manusia biasa yang memiliki hawa nafsu dan sebagainya. Bagaimana menyikapi mereka jikalau mereka zalim? Orang mungkin kalau beragama dengan akal dan perasaan seperti yang ada di zaman sekarang ini, melihat pemerintahnya ada kekurangannya, langsung disikat, langsung dijelekan, langsung dihinakan, karena mereka tidak belajar tentang Islam. Tapi kalau mereka belajar tentang Islam, begitu melihat dari penguasanya ada kezaliman, ada kejelekan, ada keburukan, Islam memerintahkan kita bersabar dan melarang kita untuk menghinakannya. Wa adamu sabbihi, tidak boleh mencelanya. Yang seperti ini dalam rangka apa? Mempertahankan keamanan, kedamaian. Ini tidak menimbulkan permusuhan yang berakibatkan pembunuhan, peperangan antara rakyat dengan pemimpinnya, penguasa dengan rakyatnya. Mungkin bahkan kalau orang akan membaca bimbingan Nabi akan terheran-heran. Adanya penguasa yang hatinya hati syaitan, yang bengis. Nabi tetap melarang kita untuk memberontak. Bahkan Nabi membimbing kita untuk bersabar dalam menghadapinya. Itu Islam, ya kaum muslimin. Ternyata yang sedemikian indahnya hari ini dituduh sebagai sumber radikalisme. Sangat miris sekali kita. Akibat perbuatan khawarij yang melanggar syariat, akibat jihad yang mereka kobarkan yang itu bukan jihad syar'i, jihad yang bid'ah, yang menyimpang dari rambu-rambu syariat, memerangi pemerintah yang sah, itu bukan jihad dalam agama kita. Tapi mereka menamakan itu bagian dari jihad. Akibat perbuatan mereka itu, Islam menjadi bahan olok-olokan. Tidak ada hasilnya perbuatan mereka. Yang ada adalah membuat kekacauan, keributan, teror, rasa takut. Penguasa menuduh Islam dengan tuduhan yang jelek, mencari orang-orang yang terus seperti itu. Karena perbuatan khawarij, bukan Islamnya. Jangan salahkan Islamnya. Islam ini agamanya Allah, Zat yang maha sempurna, tidak pernah mengajarkan kezaliman sama sekali. Yang akan kita sampaikan juga adalah tentang diajarkannya kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Diajarkannya kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Itu sebagai bentuk andil kita untuk kebaikan bangsa dan negara, agar Allah memberikan kepada penguasa kita taufik dan hidayah, agar mereka berjalan di atas jalan yang benar, memberikan kedamaian, ketentraman kepada masyarakatnya. Kita doakan. Dan itu bagian dari syariat Islam. Kalau seandainya Islam mengajarkan kebencian kepada penguasanya sehingga muncul terorisme, khawarij dan radikalisme, tentunya tidak akan ada syariat mendoakan penguasa. Bahkan yang ada, silakan celah penguasa, silakan sikat saja. Ternyata Islam tidak seperti itu. Ini wahai kaum muslimin, akan kita sampaikan beberapa dalil yang berkaitan dengan itu semuanya dalam usaha kita
untuk memerangi pemahaman khawarij, pemahaman radikal. Dari satu sisi kita terangkan bahwa mereka itu menyimpang dari al-haq, dan kita pun menerangkan kepada umat yang sudah salah kaprah, yang menuduh Islam radikal. Salah. Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa dipahami hadirin? Satu sisi kita menerangkan penyimpangannya khawarij, satu sisi kita juga berusaha untuk mendudukan perkara bahwasanya Islam itu tidak sama sekali menebarkan teror, tidak sama sekali memerintahkan untuk sembarangan dalam membunuh. Darah kaum muslimin sangat terhormat. Dilarang kita mencucurkan darah kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man qatala mu'minan muta'ammidan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam. Ini menunjukkan darah seorang mukmin itu terpelihara, terhormat. Allah murka padanya, Allah melaknatinya, kekal dalam neraka. Mukmin muslim harus dijaga. Orang sholat kok dibom. Ajaran mana itu? Di mana itu, Pak? Di Mapolresta Cirebon. Jumatan. Itu Jumatan, yakni muslimin. Siapa yang mengerjakan Jumatan? Apakah kafirin? Muslimin. Adanya adzan, adanya qomat, adanya khutbah, adanya sholat ditegakkan dengan berjamaah. Kok dibom? Ini menunjukkan batilnya pemahaman itu. Itu yang batil. Jangan Islamnya yang kau katakan batil. Hakada kaum muslimin. Jangankan membunuh seorang muslim, orang kafir saja tidak boleh dibunuh, kecuali kafir harbi yang memang terjadi pertempuran, peperangan melawan kaum muslimin, yang kalau kita tidak membunuh maka kita akan dibunuh. Perang itu satu hal yang terjadi. Banyak orang yang berperang bukan karena agama, karena suku berperang mereka, karena bangsa dengan bangsa yang lainnya ingin menguasai, berperang mereka. Kalau berperang karena agama, berperang karena memang tuntutan agama, di mana mereka hendak menghancurkan Islam, kita tampil memerangi mereka. Ini bukan sebuah radikalisme, wahai kaum muslimin. Ini membela diri, kehormatan, bukan kekerasan. Masa musuh mau membunuh kaum muslimin, kita nggak boleh keras. Dibunuh silakan saja lah, nggak apa-apa. Kita anti radikalisme. Wah, apa seperti itu, wahai kaum muslimin? Kebablasan jenengan. Tampil kita dalam membela Islam, membela bangsa dengan berperang. Itu bukan radikalisme. Itu adalah jihad fisabilillah. Ada syariatnya, ada aturannya. Tidak dilakukan dengan hawa nafsu serampangan. Sehingga hendaknya dipalah pilih itu semuanya. Dudukan pada tempatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri memiliki dua makna. Ulil amri dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Ulil amri dalam urusan duniawiyah, kebangsaan, kenegaraan mereka adalah wulatul umur, penguasa yang menguasai kita. Ayat ini menerangkan tentang kewajiban mentaati penguasa. Sehingga tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memberontak kepada penguasa.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'al amira faqad ata'ani. Wa man ya'sil amira faqad asani." Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Lanjutan ucapan Nabi, barang siapa yang mentaati al-amir, penguasa, maka sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada al-amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadis yang sahih yang menyebutkan kewajiban untuk kita mentaati penguasa kita. Ini Islam, kaum muslimin. Siapakah penguasa kita itu? Ini yang menjadi polemik dan harus dibahas. Nabi kita alaihi salatu wassalam